Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anya Erpam, khusus membahas perebahan ya untuk kali ini. Update bagaimana koloni-koloni saya lebah apis cerana, lebah trigona hitama, dan tetragonula biroy ya yang saya miliki. Mohon maaf ya, baru update lagi dikarenakan ada kesibukan yang mungkin saya tidak bisa berbagi di beberapa bulan ke belakang. Saya tidak bisa update lagi ya. Nah, untuk siang kali ini tanggal 2 Juli 2024 saya berlokasi di Ciamis ya. Untuk siang menuju sore ya, kita akan update bagaimana problem-problem ataupun masalah-masalah yang ada di khususnya di tempat budidaya saya. Ini yang sering trouble itu lebah trigona hitama ya. Makanya kalau misalkan kita mau berniat ataupun memelihara, kita harus memilih dulu lebah ataupun jenis apa yang cocok di lingkungan kita ataupun yang di lahan yang kita miliki ya. Nah, sekarang kebetulan lagi musim hujan ya, masih ada hujan di sini. Kemarin beberapa hari kemarin itu hujan terus. Nah, perkembangan lebah-lebah saya itu sangat ini ya, sangat memprihatinkan untuk khususnya untuk penghasilan madu ya. Untuk menghasilkan madu itu agak sedikit sulit. Sebetulnya di sini banyak ya vegetasinya, cuman nggak tahu kenapa setelah saya kaji ulang beberapa bulan ke belakang itu saya lihat perkembangan koloni hitama saya itu kurang aktif ya. Nah, kita harus tahu juga ya kan, kalau misalkan kita mau memelihara lebah ataupun khususnya lebah hitama itu tingkat adaptasinya itu sangat riskan ataupun rendah ya, jadi sulit gitu. Kecuali memang endemik daerah di situ gitu. Misalkan di daerah saya ada lebah lebah trigona, mungkin kalau kita langsung untuk budidaya mungkin adaptasinya sedikit mudah gitu ya. Tapi kalau saya kan ini dari daerah Pangandaran, mungkin ada sekitar 3 jam ya kalau dari daerah saya itu ke daerah Pangandaran. Terus suhu ataupun cuaca di daerah Pangandaran dan di sini juga beda. Jadi itu faktor-faktor yang sangat penting selain vegetasi ya. Juga masalah di saya itu kemarin ini ada pohon bambu ya, sudah saya tebang. Itu agak sedikit mengganggu sebetulnya kalau misalkan di tempat kita itu terlalu rimbun ya. Matahari itu susah masuk ke kotak ataupun ke sarang lebah trigonanya. Jadi si lebah itu menyangka, kalau menurut hemat saya ya, cuaca itu mendung terus, tidak cerah. Nah, khusus untuk lebah trigona hitama. Nah, itu satu penyebabnya ya, kurang aktif diakibatkan oleh cuaca juga. Ini sangat menurun drastis ya untuk produksi madunya. Tetapi untuk koloni biroy itu menurut saya sangat bagus ya, kalau misalkan kita mau memelihara, sangat rekomendasi sekali. Untuk tetragonula biroy ini sangat produktif ya. Ini di tempat saya sudah ada, alhamdulillah, dari satu kemarin kita beli indukan itu sekarang sudah ada 3 ya. Yang 2 itu hasil pecahan koloni, hasil split. Nah, ini salah satunya. Yang ini iya, lebahnya sudah sangat aktif, padahal ini kotak ini baru sekitar 2 bulan ya.
kurang lebih 2 bulan gitu kita split. Nah untuk yang ini kita perlihatkan ya, ini baru sekitar 1 minggu nih. Ini kita ambil telurnya, lalu kita pindahkan ke kotak ini, dan kotak yang tadinya di sini tuh kita pindah ke sana. Jadi sebagian koloni itu masuk ke kotak yang baru ya, jadi menjaga si telur-telur itu, telur yang kita pindah dari kotak yang lama. Nah caranya seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, jika kita mau mau memelihara ataupun memulai, kita pilih dulu jenis lebah yang kira-kira adaptasinya sedikit mudah gitu. Walaupun kalau Tetragonula biroi itu sangat agak sedikit ganas ya, ataupun suka menyerang kalau kita mengganggu sarangnya. Beda sama sekali sarang Itama. Kalau Itama itu dia ada karakteristik yang jinak gitu. Kalau biroi semuanya dia itu agresif ya, beda dengan Itama. Jadi kita bisa sedot langsung, tidak mengganggu saat kita panen ataupun kita coba sedot ya dengan alat. Kalau biroi beda, mungkin kelemahannya itu bukan kelemahan, tapi dia memang sifat alaminya agresif ya untuk biroi. Makanya kita di lokasi di sini akan fokus kepada perkembangan ataupun menambah menyeplit ya, memperbanyak koloni-koloni biroi saja ya. Karena dari penghasilan madunya juga, untuk madu biroi itu tidak terlalu berpengaruh ya jika kondisi sedang hujan ya, tapi si madu tetap kekentalannya itu tetap terjaga ya. Beda halnya dengan Itama, dia itu kalau misalkan musim hujan, si madunya itu dominan asam, terus kandungan airnya itu tinggi, jadi si madunya itu cair ya, agak sedikit encer gitu, jadi kurang bagus gitu si madunya itu, terus dominan asam ya. Jadi di tempat saya sekarang koloni Itama itu ada 4 ya, untuk koloni biroi ada 3 ya. Mudah-mudahan bisa berhasil, dan mudah-mudahan koloni-koloni Itama saya juga bisa sehat kembali ya, bisa produktif lagi. Karena kalau tidak produktif, bagaimana bisa berkembang gitu, bagaimana bisa menghasilkan gitu kan. Kita kan niatnya untuk berpenghasilan dari madu ini. Nah, ini yang jenis Itama saya ya, yang dari masih dari daerah Pangandaran itu. Mungkin itu sangat perlu diperhatikan ya untuk lokasi budidaya itu, untuk khususnya untuk Trigona Itama. Jadi vegetasi itu bukan sumber walaupun melimpah, di sini kan melimpah, ini kaliandra di sebelah sana itu banyak pohon-pohon kaliandra. Cuman dari segi adaptasinya itu walaupun banyak vegetasi itu kurang gitu ya. Lebih bagus biroi malah kalau di tempat saya. Mungkin beda lagi ya kalau di daerah-daerah lain gitu. Nah, saya juga punya koloni Itama, koloni Apis cerana ya, baru. Ini sekitar 1 bulanan ya, kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan. Ini koloni Apis cerana saya baru datang ya. Jadi ini kotak bekas Itama sebetulnya. Ini bekas corongnya di sini. Jadi masuk sendiri ya. Kemungkinan ada koloni-koloni saya yang dulu kabur ya. Untuk koloni Apis cerana saya sudah habis semuanya. Tinggal 1 yang ini. Ini juga bukan yang kita beli dari daerah Cikalong itu, yang dari daerah Tasik Selatan ya. Jadi ini kotak-kotak yang kemarin diisi lebah itu sudah kosong semua ya.
mudah-mudahan ada yang masuk lagi, itu ada yang ngontrak lagi. Itulah beberapa problem ya untuk kita berbudidaya lebah, khususnya lebah apis cerana ataupun trigona itama dan wiroy ya. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda dan keunggulan ataupun kelemahan yang berbeda. Makanya dari itu kita harus mengkaji dulu. Jangan sampai kita jor-joran dulu beli beberapa banyak gitu. Harusnya kita belajar dulu dari 1, 2 gitu, bertahap. Seperti yang saya lakukan gitu. Jadi tidak ada jaminan sebetulnya ya. Kalau kita memelihara makhluk hidup, yang namanya makhluk hidup itu pasti banyak problemnya. Bukan hanya lebah ya, manusia juga banyak gitu problemnya. Problemnya ya tidak bisa berkembang, terus namanya yang makhluk hidup yang bernyawa pasti mati gitu kan. Jadi sebaiknya kita mencari ilmu dulu, bertanya-tanya dulu ke para peternak lebah yang memang jam terbangnya lebih lama gitu dari kita. Bukan masalah jenis ya, tetapi tingkat adaptasinya yang mana gitu yang kita pilih. Mungkin itu saja video yang ataupun pembahasan untuk kali ini. Mohon maaf ya untuk nanti kita update lagi karena kemarin agak sedikit sibuk dan cuaca juga tidak baik ya, kurang bagus, sering hujan. Jadi saya untuk mengonten itu ataupun berbagi pengalaman agak sedikit keganggu ya. Ya, mungkin video kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya ya yang berbudidaya lebah. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin.